Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pergi ke sungai memancing ikan, tahu-tahu dapat berlian. Salam sapa saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Ayu Gumilang, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai artikel jurnal yang telah saya susun. Namun sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian Nataria Oktaviani selaku dosen pembimbing saya, sehingga saya bisa menyelesaikan artikel ini. Artikel yang saya buat berjudul Meningkatkan Minat dan Kemampuan Kognitif Materi Bangun Ruang melalui Cooperative Learning dengan Pendekatan Gamifikasi. Adapun yang akan saya paparkan kali ini yaitu mengenai pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kondisi yang menunjukkan kurangnya minat belajar pada mata pelajaran matematika. Peserta didik seringkali tidak memperhatikan guru saat mengajar, cenderung berinteraksi sosial yang mengganggu seperti mengobrol sendiri, tidak membawa alat tulis dan tidak mengerjakan tugas, serta seringkali menginginkan pembelajaran matematika cepat berakhir. Selain itu, mereka juga cenderung menganggap matematika sebagai pembelajaran yang sulit. Dalam mengatasi masalah tersebut, penerapan model pembelajaran yang menarik dan inovatif menjadi penting. Salah satu model yang digunakan adalah cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi. Cooperative learning melibatkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok dengan tujuan untuk bekerja sama, saling membantu, dan bersama-sama membangun pemahaman konsep, menyelesaikan tugas, mengatasi masalah, atau mencapai tujuan bersama. Harapannya, model ini dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan sifat positif dalam berpikir dan membantu membangun kepercayaan diri dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Sedangkan gamifikasi adalah suatu proses di mana elemen-elemen permainan digunakan dalam konteks di luar permainan dengan tujuan untuk memperkuat perilaku belajar yang positif. Gamifikasi menggunakan elemen permainan seperti tantangan, hadiah, dan pencapaian, sehingga peserta didik akan lebih memiliki minat dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, yaitu terkait penerapan cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi yang dilakukan oleh Isnawati dengan hasil bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan gamifikasi menunjukkan adanya peningkatan pada minat belajar dan aktivitas belajar, di mana peserta didik menjadi lebih aktif bertanya, memperhatikan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung, dan lebih bersemangat mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Selain itu, Wastari dan Sagoro dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif berbasis gamifikasi berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Batasan masalah penelitian ini mencakup materi bangun ruang sisi datar SMP, sedangkan tujuan penelitian ini adalah meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif peserta didik melalui penerapan cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi pada materi bangun ruang. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dengan menambah wawasan keilmuan dalam bidang pendidikan dan manfaat praktis bagi pendidik, peserta didik, dan peneliti. Adapun jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian tindakan kelas kolaboratif yang melibatkan rekan mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, dan guru pawang. Penelitian ini bertempat di UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal, kelas 7D, dengan lama penelitian sekitar 1 bulan yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2023, di mana tengah berlangsung semester genap. Kemudian, subjek dari penelitian ini adalah peserta didik kelas 7D tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 25 anak yang terdiri dari 15 peserta didik laki-laki dan 10 peserta didik perempuan. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi, yang dilakukan sebanyak 2 siklus.
Pada perencanaan siklus 1 dilaksanakan studi pendahuluan yang disebut dengan prasiklus. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah disusun pada tahap sebelumnya dengan menerapkan model cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, observasi, dan tes. Angket dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai minat belajar peserta didik. Sedangkan teknik tes digunakan untuk mengukur hasil belajar serta dilaksanakan sebelum pelaksanaan tindakan atau prasiklus dan di akhir setiap siklus. Tes dalam penelitian ini menggunakan tes tertulis yang berbentuk uraian. Dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis deskriptif kualitatif sederhana. Analisis data dalam penelitian ini mencakup data hasil belajar kognitif yang dihitung menggunakan rumus rataan. Data hasil angket minat dianalisis dengan pengukuran skala Likert dimulai dengan skor 1 hingga 5 dan aspek penilaian selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah pada setiap pernyataan yang diberikan. Sedangkan data hasil observasi dihitung dengan memberi skor di setiap aspek yang diamati untuk seluruh tim sesuai dengan pedoman penskoran pada kisi-kisi lembar observasi minat belajar matematika yang telah dibuat. Hasil observasi terhadap minat belajar peserta didik disajikan dalam tabel berikut. Adapun indikator observasi terhadap minat belajar peserta didik terdiri dari 4 hal, yaitu perhatian, ketertarikan, keingintahuan, dan perasaan senang. Dari hasil pengamatan terkait minat belajar peserta didik, mulai dari kegiatan prasiklus, siklus 1 hingga siklus 2 terjadi peningkatan skor. Dari tabel juga dapat dilihat rata-rata skor minat belajar mengalami perubahan, yang mana rata-rata skor pada prasiklus sebesar 20,4 yang merupakan kategori rendah mengalami perubahan menjadi 78 pada siklus 2 yang merupakan kategori tinggi. Sedangkan berdasarkan angket, skor minat peserta didik juga mengalami peningkatan dalam tiap siklusnya yang dapat diamati pada diagram batang tersebut. Berdasarkan hasil angket, persentase kenaikan minat peserta didik untuk tiap siklus berturut-turut adalah 41,45% dan 11,46%. Serta jika kita bandingkan skor prasiklus dan siklus 2 diperoleh peningkatan lebih dari 50%, yaitu sekitar 58,54%. Seperti halnya pada minat belajar peserta didik, rata-rata hasil belajar kognitif peserta didik juga mengalami peningkatan, bahkan sampai lebih dari 2 kali lipatnya yang terjadi pada siklus 1. Hal ini disebabkan karena rendahnya rata-rata hasil belajar kognitif peserta didik pada saat prasiklus yang diakibatkan dari adanya peserta didik yang tidak mengumpulkan jawaban kuis, sehingga beberapa dari mereka mendapatkan skor atau nilai 0. Namun, melalui penerapan cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi, diperoleh peningkatan hasil belajar pada siklus 1 maupun siklus 2, meskipun besar peningkatan siklus 2 tidak sebesar pada siklus 1. Apalagi, meskipun belum tuntas secara klasikal, nilai rata-rata hasil belajar kognitif telah mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada siklus 2. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, diperoleh simpulan bahwa penerapan cooperative learning dengan pendekatan gamifikasi dapat meningkatkan minat dan hasil belajar kognitif peserta didik pada materi bangun ruang, khususnya pada peserta didik di kelas 7D UPTD SPF SMP Negeri 12 Tegal tahun ajaran 2022-2023. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika dalam pemaparan terdapat kesalahan. Burung dara, burung cendrawasih, tak kalah hebat, burung kakak tua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.